weh ayo kita bikin Magetan Fashion Week. Namanya siapa tuh? Namanya Jiji. Jiji Mihirji. Ya. Apaan tuh? Halo guys. Maaf banget nih, gue udah lama banget ketemu sama kalian. Gue tuh sebenarnya sakit kemarin, gue kena COVID dan sekarang udah sehat. Gue kaget loh. Halo friend-friend semua, ketemu lagi bersama saya di Fantasy Find Another Story. Ya jadi bener, nggak lama, kayak seminggu 2 minggu yang lalu, gue kena COVID. Dan sekarang alhamdulillah sudah sembuh dan sudah siap untuk menghibur kembali di Divisi Talk bersama kalian. Yuhu. Oke, jadi sekarang pengen ngebahas sedikit yang lebih beda nih. Gua mau bagiin berita-berita yang lagi viral-viralnya di internet. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Cuman di Divisi Talk. Jangan lupa juga pencet tombol merahnya. Tombol merah, tombol merah. Yes. Tombol merah, tombol merah. Kita langsung ke berita pertama. Ada kabar yang mengejutkan dari Kominfo, katanya mereka bakal ngeblokir WhatsApp, Google, Instagram, hingga Netflix. Udah bisa bayangin nggak betapa gelisahnya kita sebagai negara Indonesia yang ya bergantung dengan aplikasi-aplikasi tersebut ya. Bukan buat entertainment, tapi juga buat kerjaan juga memang berdasarkan dari situ sekarang. Serba digital sekarang, bro. Terus orang-orang kan jadi banyak yang nanya, kenapa sih bro? Alasan dari Kominfo itu katanya karena perusahaan aplikasi ini belum daftar di PSE. PSE itu adalah penyelenggara sistem elektronik. Padahal pendaftaran PSE lingkup privat melalui sistem online single submission akan berakhir pada 20 Juli 2022. Pihak Kominfo tuh udah kasih tahu, udah ngasih himbauan gitu buat aplikasi-aplikasi ini supaya perusahaan aplikasi ini tuh segera mendaftar. Tapi tenang aja, karena untuk Instagram, Netflix, WhatsApp ternyata sudah mendaftar di last minute sebelum pendaftaran ditutup. Terus apa bedanya perusahaan besar sama mahasiswa? Sama-sama di last minute. Pihak Kominfo juga ngebocorin kalau sebelumnya udah ada beberapa aplikasi besar lain yang udah mendaftar. Kayak Gojek, Tokopedia, TikTok, hingga MiChat. Alhamdulillah. Buat teman-teman saya kan, karena suka gelisah gitu kan kalau diblokir kan. Jadi teman-teman saya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman saya aman. WeChatnya? Lo nggak tahu, katanya saya. Yang malah jadi ketakutan masyarakat itu karena Google belum daftar gitu. Jadi apakah Google bakal diblokir atau gimana? Terus kita nonton itu gimana kalau nggak ada Google? Pakai webtrick lagi? Webtrick. Katanya sih pihak Kominfo bakal ngasih denda dulu sebelum melakukan pemblokiran. Ya begitulah kalau di sini mah ya. Memang banyak dana. Yang? Dana banyak. Oh, Loh, kamu jangan dong. Tapi coba kalau kita bayangin WA dan Google diblokir. Kita kayak balik ke zaman batu nggak sih? Ya kan kita ngechat lewat SMS, browsing pakai Yahoo. Apalagi kalau WA diblokir, kasihan bapak-bapak nggak bisa ngeluarin jokes-jokes receh. Nggak bisa share-share khutbah ibu-ibu. Oma saya tuh suka nge-share khutbah ustadz gitu. Teman saya suka ngirim stiker-stiker tak senonoh di WhatsApp kan biasanya. Cuma kita berdoa aja semoga saat video ini tayang nggak kejadian deh aplikasi ini diblokir ini. Soalnya aplikasi ini kan yang pasti kita gunain sehari-hari dan emang udah nggak bisa lepas dari situ. Berita kedua nih, dari 2 remaja viral asal Citayam, JJ dan Bonge, yang minta beasiswa agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Hal ini disampaikan ketika mereka sedang kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk edukasi kebersihan di kawasan Sudirman dan Duku Atas. Ya, macam timbal balik gitulah. Ya karena kemarin kan ada yang kontra gara-gara anak-anak ini dianggap nyampah gitu. Tapi ya sekarang alhamdulillah udah aman karena peraturannya tuh udah tegas dan kalau ada yang ketahuan buang sampah mereka dihukum buat nyapu. Permintaan JJ dan Bonge ini ditanggapi Wakil Gubernur Riza Patria dan katanya bakal segera diproses. Hal ini malah bertolak belakang banget sama teman mereka, Roy, yang nolak beasiswa dari Pak Sandiaga Uno. Gara-gara keputusan Roy nolak beasiswa, otomatis ya netizen tuh pasti langsung berkoar-koar tuh, langsung komentar buruk gitu kan. Tapi sebenarnya dia tuh punya alasan juga, friend. Dia tuh nggak mau ambil beasiswa karena dia tuh takut nggak bisa bantuin keluarganya di bidang ekonomi. Nah makanya dia lebih milih ngonten dan nikmatin fame-nya dia sekarang gitu.
Kalau menurut gue mah lu udah kenal duit aja, bro. Udah tidak butuh itu sekolah kamu ya. Hebat kamu. Tapi fenomena anak SCBD ini yang nongkrong dari Sudirman sampai ke Duku Atas ini bisa dibilang prestasi juga. Karena Citayam Fashion Week itu sampai disorot media Fashion Tokyo loh. Melalui tweetnya di @tokyofashion. Thread keren tentang ribuan anak muda Indonesia yang berdandan dan membuat jalan-jalan di Jakarta Pusat menjadi hidup sebagai fashion catwalk. Tidak seperti Harajuku di Jepang. Apalagi nih, yang terbaru tuh sekelas Paula Verhoeven pun mau catwalk sama Bonge. Gokil kan? Nih ada videonya nih. Jangan-jangan Bonge dikit lagi jadi Bongewong. Aduh. Bongewong. Kan siapa tahu kan direkrut gitu dari jadi tim Wong Entertainment. Berita ketiga, ada dari aktor asal Amerika yang jadi pemeran Captain America, Chris Evans. Aktor berumur 41 tahun ini membongkar jika dirinya benar-benar sedang mencari jodoh untuk mencurahkan keluh kesahnya hingga bisa menghabiskan hidup bersama. Sebenarnya gue yakin banyak pasti yang mau sama Mas Evans, cuman Mas Evans jauh. Kalau Mas Evans ke Indonesia, semuanya nempel, Mas. Evans menyebut selama ini mencari jodoh di Hollywood itu hal yang sulit dan masih belum nemu orang yang sesuai untuk menjadi kekasihnya. Coba Bro Evans, aduh, kemarin kan lu baru ganti HP tuh, langsung tuh download aplikasi dating, Tinder, ya kan, Bumble, Tantan, gitu kan. Itu mah segala macam cewek yang lu mau ada bro di aplikasi seperti itu, gitu. Saya tidak memasarkan ya, karena saya tidak dibayar. Tapi kalau mau bayar boleh. Tapi hati-hati aja bro, kalau ada tulisan V, C, sama T. Aduh, kok VCT. Video call tengah malam. What? Ya, gitu. Mending lu swipe kiri aja bro. Apa tuh? Video call santai. Oh. Nah itu kalau ada tulisan-tulisan begitu tuh, lu mendingan swipe kiri aja. Karena bisnis dia berbahaya bro. Ya cuman ini bisa juga jadi pelajaran ya. Karena nyari jodoh itu pasti nggak mudah friend. Sekelas Chris Evans aja dia ngaku susah nyari jodoh. Padahal siapa coba yang nggak mau sama dia? Tampang ada, duit ada, otot ada. Tapi sayang masih manual. Iya. Apanya? Mobilnya. Kan mobil-mobil mewah kan manual biasanya. Berita selanjutnya ada dari penyanyi berbakat kita nih, Mbak Yura Yunita. Yang sempat trending di Twitter gara-gara ada salah satu panitia event yang salah nyebut nama Yura Yunita menjadi Yura Yunani. Aduh. Bukannya marah, Mbak Yura malah anggap ini tuh lucu sampai dia bikin plesetan sendiri, Yura Yunari. Aduh. Terus bukan netizen Indonesia juga kalau langsung gak ditimpalin. Akhirnya muncullah plesetan-plesetan yang beragam. Dari mulai Yura Yunika sampai Yura Yudisium. Anak kita periodic table banget bro. Untungnya Mbak Yura nggak baperan ya. Atau jangan-jangan abis ini muncul tuh teori konspirasi. Kalau ternyata Mbak Yura emang ada darah Yunani. Gue juga nggak abis pikir ya. Bisa-bisanya dia salah nyebut nama gitu. Apa keyboard HP-nya autocorrect atau apa? Tolonglah tim panitia kalau mau ngajak orang kerja sama di riset dulu nama lengkapnya siapa. Jangan diplesetin. Tuh, coba bayangin kalau Anda ngundang Ivan Gunawan. Terus salah nyebut jadi Ikan Gunawan. Aduh. Mengundang Atta Halilintar. Atta Halilintar jadi ya. Berita terakhir nih, friend. Berita yang cukup sedih. SDN 1 Desa Ngelang, Magetan. Kabarnya cuma dapat 2 murid baru yang duduk di kelas 1 SD. 2 murid itu bernama Alfia dan Adela. Pas diwawancara mereka tuh bilang kepengen banget punya banyak teman kayak di sekolah-sekolah pada umumnya. Selain kelas 1 berjumlah 2 murid, kelas 5 SD juga cuma diisi 3 murid. Total murid dari kelas 1 sampai kelas 6 cuman sebanyak 33 murid. Karena sekolahnya sepi, akhirnya sekarang ada wacana untuk menggabungkan atau regrouping antara murid SDN 1 Ngelang dengan SDN Ngelang 2 yang jumlahnya nggak beda jauh, 36 murid. Muridnya ini bisa dikit tuh sebenarnya karena lulusan TK-nya tuh dikit dan udah lulusan TK-nya dikit harus dibagi sesuai wilayah gitu. Tapi ya mungkin ada positifnya juga lah. Jadi semangat anak-anak ini juga buat sekolah jadi lebih fokus gitu, mungkinnya belajarnya lebih intens, lebih fokus gitu. Tapi ya muridnya dikit ya otomatis mereka juga jadi kesepian ya. Yang gue takutin tuh malah anak-anak ini ngajak teman-temannya, anak-anak kampungannya gitu ya. Woi, ayo kita bikin Magetan Fashion Week. Namanya siapa tuh? Namanya Jiji. Jiji Mihirji. Ya. Apaan tuh? Nah, itulah sekian berita-berita hari ini. Kalau ada salah kata ya gue mohon minta maaf karena ini semua murni untuk menghibur. Kalau kalian suka konten kayak gini, kalian kasih tau lah feedback kalian di bawah lah. Kalian pengen gue ngebahas berita apa lagi atau konspirasi apa lagi, komen di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe hanya di Vidi Visito. Gue Fatih Unru, sampai jumpa. Ciao!